Selama bertahun-tahun, Maroko telah dianggap sebagai salah satu negara paling stabil di Afrika Utara. Tapi keheningan di balik stabilitas itu pecah pada musim gugur 2025. Kematian 8 wanita setelah melahirkan di rumah sakit umum di Agadir menggema di seluruh negeri. Tragedi ini mengungkap tidak hanya kelemahan sistem kesehatan, tetapi juga batas kesabaran masyarakat. Gambar-gambar yang beredar di media sosial, dibagikan jutaan kali di bawah tagar "Morocco is hurting", membuat amarah yang lama dipendam jadi terlihat. Mengapa generasi ini bangkit tepat pada saat ini? Mengapa anak muda yang selama bertahun-tahun diam memilih untuk bersuara sekarang? Mungkin jawabannya terletak pada identitas baru yang ditempa oleh era digital. Populasi muda Maroko tumbuh bersama internet. Mereka adalah generasi yang mengenal dunia melalui layar mereka. Bagi Gen Z, dunia tidak terbatas pada jalanan kota mereka, tetapi juga merupakan jaringan luas yang hidup di platform digital seperti TikTok, Twitter, dan Discord. Bagi mereka, dunia digital bukan hanya hiburan, tetapi ruang untuk identitas, ekspresi, dan perjuangan. Pengangguran yang meningkat, sistem pendidikan yang usang, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan tuduhan korupsi mengikis harapan anak muda. Apakah janji reformasi pemerintah masih kredibel? Atau hanya cara untuk memperpanjang keheningan? Protes yang dimulai setelah insiden Agadir dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Ribuan anak muda turun ke jalan di Rabat, Casablanca, Oujda, Tangier, dan Sele. Organisasi di bawah slogan Gen Z 2011 tidak memiliki pemimpin yang jelas. Tidak ada yang memerintah. Semua mengangkat suara mereka. Dengan demikian, tidak ada tekanan atau larangan yang bisa menekan semangat gerakan ini. Slogannya berbeda, tapi maknanya sama. Pendidikan adalah hak kami. Kesehatan bukan kemewahan, itu adalah kehidupan. Kami ingin masa depan kami. Intervensi polisi berlangsung keras di banyak kota. Kematian terjadi di bentrokan di Leklia, dan ratusan orang ditahan. Saat peristiwa memanas, pertanyaan menggaung di pikiran semua orang. Apakah ini musim semi Arab baru di Maroko? Atau hanya pemberontakan sementara anak muda? Saat jalanan sunyi, protes beralih ke platform digital. Video pendek yang viral di TikTok menunjukkan amarah dan harapan anak muda kepada dunia. Media sosial menjadi alun-alun baru Maroko. Setiap tweet, setiap unggahan adalah jeritan. Pemerintah memperlambat internet dan memblokir beberapa platform. Tapi anak muda menemukan suara mereka lagi lewat VPN dan jaringan alternatif. Keheningan digital berubah menjadi perlawanan digital. Sebuah bangsa kini berbicara dari layar mereka. Tapi bisakah pemberontakan digital benar-benar membawa perubahan fisik? Tuntutan anak muda menjadi semakin jelas. Penguatan layanan kesehatan, reformasi pendidikan, peluang kerja lebih banyak, memerangi korupsi, independensi keadilan. Semuanya adalah wajah berbeda dari pertanyaan yang sama. Bisakah sistem ini membawa masa depan kami? Awalnya, pemerintah Maroko meremehkan gerakan ini, tapi ketika protes berkembang, retorika mereka berubah.
Di tingkat Perdana Menteri, pernyataan menekankan dialog dan mengumumkan peningkatan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan, serta dukungan untuk inisiatif pemuda. Namun, anak muda menanggapi dengan hati-hati, karena sebagian besar janji sebelumnya tidak pernah terwujud. Saat pemerintah menyerukan dialog dengan anak muda, pada saat yang sama tetap mengontrol lewat penangkapan dan pembatasan internet. Kontradiksi ini makin mengikis kepercayaan anak muda. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tembok ketakutan telah runtuh. Sebuah generasi tanpa takut telah lahir, dan generasi ini menjadi bukan hanya simbol harapan bagi negaranya sendiri, melainkan bagi seluruh kawasan. Media internasional cepat berfokus pada peristiwa di Maroko. Al Jazeera, AP, dan BBC menyebut protes ini sebagai resistensi nasional besar pertama dari Gen Z. PBB dan organisasi hak asasi internasional mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan. Uni Eropa menyatakan, hak protes damai anak muda Maroko harus dilindungi. Seiring perhatian luar bertambah, tekanan dalam negeri juga meningkat. Dalam keseimbangan ini, satu pertanyaan bergema. Jika negara kehilangan anak mudanya, siapa yang akan menjaga masa depannya? Protes ini bukan sekadar seruan politik, melainkan kebangkitan budaya. Gen Z sedang membangun identitas mereka sendiri, di antara nilai tradisi dan semangat pembebasan dunia modern. Seni jalanan, musik, konten digital menjadi bahasa perlawanan mereka. Gerakan ini bukan tumbuh sebagai amarah terhadap rezim, tapi sebagai tuntutan akan masa depan. Peran perempuan sangat menentukan dalam transformasi ini. Setelah tragedi Agadir, perempuan menjadi simbol paling kuat dalam protes. Slogan "Tubuh kami, hak kami" bergema di alun-alun. Perempuan tak lagi hanya korban, melainkan pembawa perubahan. Suara masyarakat yang lama dibungkam kini bersuara paling keras. Sebuah generasi bersenjata dengan pengetahuan. Setiap video, setiap dokumen, setiap cerita menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Sensor lemah menghadapi kecepatan ini. Tapi kekuatan informasi juga membawa tanggung jawab. Garis antara kebebasan digital dan kekacauan digital sangat tipis. Gen Z sedang belajar menapaki garis itu. Ketika protes mereda, kesadaran sosial baru tetap ada. Kini, setiap anak muda yakin suaranya bermakna. Gerakan ini bukan semata prestasi politik, melainkan revolusi kesadaran. Tak ada lagi yang hanya warga biasa. Semua adalah bagian dari masa depan mereka sendiri. Setelah peristiwa, pemerintah membentuk Komisi Reformasi, menawarkan beberapa perubahan struktural. Namun, anak muda menginginkan bukan reformasi, melainkan partisipasi. Mereka kini menolak untuk tetap berada di luar keputusan yang diambil di meja rapat. Sementara perdebatan akah perubahan nyata datang dari jalanan atau meja perundingan terus berlangsung. Masa depan negeri ini sedang dibentuk di tangan generasi digital. Di tengah semua tekanan, konflik dan harapan ini, satu hal jelas. Gerakan ini lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari harapan. Anak muda sekarang tahu mereka tidak sendiri. Meski berasal dari kota dan latar berbeda, mereka punya mimpi yang sama. Hidup tanpa rasa takut dan membangun masyarakat yang setara. Mungkin buku sejarah tidak akan menyebut ini revolusi. Tapi setiap perubahan besar dimulai dari kesadaran. Dan anak muda Maroko telah menyalakan kesadaran itu. Hari ini jalanan tampak sepi. Tapi keheningan itu bukan lagi ketakutan. Itu adalah keheningan penuh harapan. Negara berdiri di ambang perubahan. Anak muda telah mengubah keheningan digital mereka jadi jeritan. Dan jeritan itu bergema bukan hanya di Maroko, tapi juga di seluruh dunia. Sebuah generasi memanggil negara mereka, masa depan mereka, rakyat mereka. Karena sebuah negara hanya bisa berdiri bersama anak mudanya. Dan masa depan hanya benar-benar ada jika dilalui bersama. Jika Anda ingin tahu alasan nyata di balik kebangkitan sosial seperti ini, jangan lupa suka video kami, berlangganan saluran kami, dan tuliskan pendapat Anda di komentar. Bagaimana Anda menilai perlawanan digital dan harapan masa depan anak muda Maroko? Gen Z, Morocco is hurting.